Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia Putri dengan NPM 2430510400. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 4B. Pada video kali ini saya akan membaca buku pemrograman web dengan mata kuliah pemrograman web pada bab 3, yaitu The Art of Styling Modern CSS Layouts. Pada kali ini, capai pembelajaran yang akan saya capai yaitu memonopoli kendali atas setiap pixel elemen dengan menggunakan pemahaman mendalam tentang the box model. Kedua, menghitung dan memprediksi skor spesifisitas CSS untuk menenangkan perang antar selektornya. Merancang tata letak satu dimensi yang fleksibel dan rapi dengan menggunakan sistem flagbox. Keempat, membangun struktur grid dua dimensi yang kompleks untuk desain halaman utama menggunakan CSS grid. Yang terakhir, menerapkan strategi mobile first dan responsive design agar tampilan aplikasi adiktif di segala ukuran layar. Pertama, the box model mekanik. Segala sesuatu bentuknya itu adalah kotak. Jika kita atau saya ingin menguasai CSS, saya harus menerima satu kebenaran mutlak bahwa di mata browser setiap elemen HTML itu mulai dari huruf kecil hingga gambar yang raksasa atau besar hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Nah, konsep ini dikenal dengan the box model yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Nah, bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah, di tengah-tengahnya ada context area, yaitu rumah itu sendiri tempat teksnya atau gambar tinggalnya. Nah, ukuran area ini ditentukan oleh properti width atau height-nya, panjang dan lebarnya, tinggi dan luasnya, yang kita tetapkan di CSS-nya tadi. Seperti berapa ukurannya, berapa pixel, berapa sentimeter, dan lain-lainnya. Nah, jika kita tidak memahaminya, kita akan terus-menerus bingung mengapa elemen itu bergeser ke bawah atau mengapa tombolnya tadi ini tidak terlihat gemuk yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kota ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang sering kali berakhir dengan frustasi. Coba kita cari the box model. Bagaimana tampilannya? Nah, the box model kotak, hanya kotak. Dengan ukuran-ukurannya, panjangnya, tingginya, seperti itu. Ini. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding. Lapisan pertama yang membungkus konten. Konten ini di tengah, isinya padding di samping, di luar pertamanya. Nih. Yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Jadi, di luar rumah itu ada rumput. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya dengan memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran-pinggirannya. Ketika kita menambahkan latar belakang warna atau background color-nya pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding ini bersifat internal. Ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tadi ini tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antara muka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Nih. Jadi padding itu memberikan jarak antara konten dengan kotak-kotak di luar paddingnya, seperti ini. Margin bordernya. Lapisan pertama, setelah padding,
setelah luar pertamanya padding, kita akan bertemu dengan yang namanya border, yaitu berfungsi sebagai pembatasnya, sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Nih, border di luarnya padding. Yang berfungsi. Border terletak di antara padding halaman dalam dan margin di lingkungan luarnya, dan ialah satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis seperti solid, dash, dan dot. Ukuran ketebalan border ini juga mengikut menambah dimensi total elemennya, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border ini bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, dan fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Jadi, dia tuh contoh border. Nah, seperti ini bordernya. Ya, bordernya garis-garis seperti ini, batasan. Nah, setelah border, lapisan terluarnya itu disebut dengan margin, yaitu yang paling sering disalahpahami, di mana dia itu merupakan jarak sosial antara rumah kita dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpu atau berdempetan, di mana itu dapat merusak pandangan kita, bikin kita tidak merasa tertarik untuk melihat tampilan webnya. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut dengan margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan, melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun, ada satu masalah besar yang dalam model standar CSS yang sering membuat perhitungan layout menjadi buruk matematika. Secara default, jika kita mengatur width-nya itu 100 pixel, lalu menambahkan padding-nya 20 pixel dan bordernya 5 pixel, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150 pixel. Sedangkan 10 tambah 20, 120 di kiri, 20 di kanan, 20 di kiri, 5 bordernya 5 di kanan dan 5 di kiri. Nah, ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kita hitung dengan presisinya. Solusinya untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi, jika kita melebarkan dengan 100 pixel, lebar totalnya akan tetap 100 pixel dan browser akan otomatis menciptakan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Nah, di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan reset global, yaitu box sizing dengan border box. Ini properti dengan nilai propertinya border box. Ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif. Yang kedua, CSS specificity dan decase, yaitu seni menenangkan perang selektor. Ketika kita menulis kode CSS dengan menyimpannya, mereverse di browser, tapi tampilan tidak berubah sama sekali, padahal kodenya sudah benar.
Nah, selamat datang di dunia cascading, di mana sebuah algoritma hierarki yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang. Jika ada konflik gaya, kata cascade atau air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun, sebelum melihat ukuran penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan yang disebut spesifisi. Dan request. The just tadi. The just tadi. Ya. Sebuah algoritma hierarki digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade berarti air terjun, berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun sebelum melihat ukuran urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya dan semakin besar kemungkinan untuk menang. Jika skor spesifisitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor A, B, C, D, di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti heading 1, paragraf, dan div yang hanya bernilai 1 poin. Di tingkat selanjutnya, class selector. Nah, seperti BTN, card, atribut selector dan episode kelas yang bernilai 10 poin. Jauh di atasnya ada ID selector, yaitu seperti pagar header, pagar main. Setelah itu juga ada yang namanya class titik, dia menggunakan titik. Clock. Jika class dia disimbolkan dengan titik, ID disimbolkan dengan pagar. Setelah itu elemen yang ditentukan itu semua yang ditentukan itu disimbolkan dengan bintang, simbol bintang. Dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style. Style yang ditulis langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan skor yang tertinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Seperti ini tadi. Sintak ya. Nih. ID, ini ID. Class. Ada satu senjata pamungkas yang sering digunakan oleh pemuda yang putus asa, yaitu important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan sebuah logika. Spesifisitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kita menggunakannya, salah satu cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifitas yang tinggi, yang memicu lingkaran setan pranuklir dalam kodemu. Gunakanlah important penting hanya dalam keadaan darurat absolut. Misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library, pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling komponen internalmu sendiri.
CSS Grid System, arsitek dua dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris atau row dan column secara bersamaan. Grid itu garis. Memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap. Kita menggunakan Bootstrap. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan Flexbox. Flexbox. Jadi dipisahkan ya garis-garisnya dari kertas kotak tadi. Yang kelima, responsive strategi. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat, hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive web design adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries atau media yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebarnya, lebar layar, min width, atau max width-nya. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 768 pixel, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil atau zoom out, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu lalu memaksanya masuk layar HP yang kecil yang sering menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah. Kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu, yaitu untuk di handphone, tablet, gadget. Secara kode ini berarti gaya default kita tadi ini adalah tampilan mobilenya dan kita menggunakan min width-nya, tidak menggunakan max width-nya untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena browser HP tidak perlu memuat dan memproses kode CSS desktop yang berat dan kemudian ditimpa. Mereka hanya membuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enhancement. Integrasi keislaman, yaitu harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan atau jamal adalah salah satu sifat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini.
Namun, keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri, ia harus berlandaskan pada mizan, keseimbangan, dan nizam, dan keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49 dengan artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. CSS Grid dan Flagbox adalah alat bagi kita untuk menirik keteraturan ilahi tersebut di layar digital. Jadi, seperti kotak kosong, dimana kita membagi-bagikannya untuk kita beri tampilan. Nah, tampilan itu kita kasih presisi yang sesuai dengan ukurannya. Gitu. Menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsional, proporsional agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep the box model yaitu padding, border, dan margin mengajarkan kita tentang pentingnya hudud atau batasan dan adab etika dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar, yaitu marginnya. Marginnya tidak boleh diubah-ubah. Serta memiliki benteng perlindungan diri, yaitu border. Margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk, mirip dengan adab perguruan Islam mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumpang tindih ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu saling dilanggar. Terakhir, filosofi di balik the flagbox dan grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari adil atau keadilan. Lawan dari adil adalah zolim, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout atau memberikan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi, di mana main axis dan cross axis selaras adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan benar dan jelas, meminimalisir kesalahpahaman bagi siapapun melihatnya. Nah, jadi setelah saya mempelajari the art styling tadi, saya jadi paham bahwa padding border margin ini tidak boleh padding ke border, border ke margin, margin ke border, border ke padding, dan margin ke padding. Karena itu dapat membuat tampilan itu rusak, tumpang tindih, di mana kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak adil, di mana yang ada kita malah zolim kan zolim. Jadi padding itu udah ada ukurannya, border juga, dan margin juga udah ada bagian-bagian tertentunya. Terus setelah itu flagbox, dimana ketika ada kotak putih, flagbox nih flagbox modul tata letak satu dimensi CSS yang menyederhanakan pengaturan posisi elemennya. Jadi sebelum kita membuat tampilannya tadi, mungkin ya kita bikin flagboxnya dulu, dimana kita bisa tahu mau ngeletak tampilannya itu
di mana dan bagaimana, biar cocok, biar enak dipandang. Seperti itu. Oke, paham. Oke, kesimpulannya, bab ini telah mengungkapkan misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Pertama, kota adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser, segala sesuatu mulai dari teks dan gambar yang raksasa itu hanyalah kotak persegi panjang, box model, di mana kita mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Ketika kita mengabaikan padding, border, dan marginnya itu, kita dapat membuat layout berantakan, tidak enak dipandang. Nah, jika tidak ingin berantakan, kita menggunakan properti box sizing dengan nilai propertinya border box. Nah, ini adalah merupakan langkah wajib pertama di setiap proyek. Kedua, spesifisitas adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki kekuatan. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Arsitek yang bijak menjaga grafik spesifisitas tetap datar dengan menggunakan class. Ketiga, flagbox untuk garis dan grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid itu menggantikan flagbox. Keduanya adalah mitra. Flagbox menguasai penyelarasan satu dimensi untuk komponen mikro. Sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Responsivitas bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi jaringan untuk perangkat kecil lalu menambah kompleksivitas untuk layar besar. Container queries kini membuka era baru, di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya bukan hanya viewport browser. Yang kelima, logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic numbers seperti margin left dengan 37 pixel yang rapuh. Sebagai gantinya kita menggunakan unit relatif, yaitu fungsi count, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga, seperti ketika di HP, ketika di handphone itu kita menggunakan dengan min width. Sedangkan jika menggunakan komputer, laptop itu menggunakan max width. Nah, ketika kita menggunakan handphone tapi kita membutuhkan yang dipakai malah max width, otomatis kita susah untuk melihat dan mengekliknya karena terlalu kecil dengan ukuran HP yang kecil juga. Oke, cukup sekian pembacaan buku pemrograman web pada bab 3, yaitu The Art Styling. Mohon maaf apabila ada perkataan dan penjelasan saya yang kurang dipahami dan ada kata-kata saya salah dalam menjelaskan. Mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.